Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya, Ustaz Ghazali. Halaman 8, surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mohon dijelaskan dan diberi contohnya ayat ini. Kemudian apakah amal yang didasari riya apa termasuk dalam ayat ini, Ustaz? Ya, 105, 106-nya dibaca sekalian. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Kebaikan itu yang betul menurut manusia atau menurut Allah? Menurut Allah, menurut Rasulullah. Pahala itu menurut angan-angan manusia atau menurut angan-angan dari Allah? Menurut Allah. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Jadi pahala itu bukan menurut manusia, tapi pahala itu menurut Allah. Sehingga kebaikan yang akan mendapat pahala dari Allah itu kebaikan yang dilakukan menurut Allah dan Rasulnya, bukan kebaikan menurut manusianya. Maka sekalipun kita berbuat baik, namun jika ternyata itu tidak ada ketetapan dalam agama, tidak ada contoh dalam agama, kita merasa sudah berbuat baik dan mendapat pahala, ternyata sia-sia sampai di hadapan Allah. Maka di sini Allah tegaskan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, apakah perlu kami beritahukan tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini orang yang paling rugi. Sia-sia perbuatannya di dunia, sekalipun yang dilakukan setampak baik, namun ternyata sia-sia di hadapan Allah. Sedangkan manusianya merasa yakin betul telah berbuat baik, tetapi kebaikan yang dilakukan tidak berdasar apa yang menjadi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Sehingga kebaikan yang dinilai oleh Allah itu adalah kebaikan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Semua kebaikan yang dilakukan tanpa ikhlas karena Allah, maka sia-sia perbuatannya. Meskipun dia berbuat baik.
Orang infak, orang sedekah itu perbuatan baik, infak sedekah. Namun jika dilakukan karena riya atau dilakukan dengan terus menyebut-nyebut pemberian, atau memberi namun lesannya menyakiti hati si penerima, maka sia-sia perbuatan baik itu. Coba Al-Baqarah 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Infak, sedekah itu baik kalau dilakukan ikhlas karena Allah. Syarat infak sedekah ini diterima oleh Allah, itu pertama dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan. Yang ketiga, tidak memberi tetapi lesannya menyakiti hati si penerima. Contoh, misal kita membantu seseorang, saudara kita yang sedang kesulitan. Sebetulnya yang tahu hanya Allah. Namun kemudian karena sudah membantu dengan jumlah besar, ini rugi kalau ada orang yang tidak tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu kan rugi. Sudah membantu dalam jumlah besar, tujuannya untuk riya, kemudian diumum-umumkan. Nah ini sebentar lagi ini mau korban juga kan, ya, diumum-umumkan kesana kemari bahwa kemarin fulan saya membantu fulan sekian. Umpama rata bantu no mbojo urip mbuh wis mati. Tapi ya kuwi ora nyadari, tidak sadar diri. Dibantu ning ya jek ngono wae. Atau kita memberi bantuan tapi dengan mengatakan, "Yo sesuk kerja, aja kaya kere lempoh." Tapi kita memberi, tangan memberi, lesan menyakiti. Harusnya itu mendapat pahala dengan infak dan sedekah, namun karena lesannya menyakiti hati si penerima, batal nilai kebaikannya. Atau terus menyebut-nyebut, mengumum-umumkan biar semua orang tahu, batal nilai kebaikannya. Padahal dia sudah merasa berbuat kebaikan, aku membantu ini itu, ternyata melanggar larangan-larangan yang lain. Maka nilai kebaikannya menjadi sia-sia, termasuk riya. Bentar lagi kita kurban, ya toh? Kurban nanti diumumkan. Kan ada diumumkan di masjid bahwa sapi ini dari fulan. Biasanya sapi itu bertujuh ini sendirian. Baru dikai piagam. Pekorban terbesar dan teristimewa. Habis itu difoto dengan perangkat desa setempat atau dengan takmir masjid, difoto dengan piagamnya. Habis itu dijadikan foto profil, biar semua orang tahu. Nah kalau itu yang dilakukan berarti ya, tujuan dari korban bukan takwallah, tetapi biar dikatakan aku wong sugih sapi dhewe no. Ya, tapi kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain, itu baik, namun hati-hati. Ya hati-hati.
Lisannya mengatakan memotivasi, namun hati ini hati-hati. Awalnya memang untuk memotivasi, begitu terfoto kemudian dipuja dan dipuji oleh manusia, keikhlasannya menjadi hilang. Maka batal nilai kebaikannya. Riya ini hati-hati. Riya itu pertama, kita akan mendapati amal kita sia-sia. Yang kedua, kita merasa lelah. Lelah telah berbuat kebaikan. Orang sudah mendirikan sholat, tapi tujuannya untuk riya, dia lelah dengan sholat yang dilakukan. Namun ternyata sampai di hadapan Allah tidak mendapat apapun. Yang ketiga, dicap oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang munafik. Munafik itu fid-darkil asfal minan nar, berada di keraknya neraka. Nah, orang yang punya potensi jadi orang munafik ini orang yang sudah menyatakan diri sebagai orang Islam atau belum? Tentu orang yang sudah menyatakan diri keislamannya. Kalau orang di luar Islam tidak punya potensi jadi munafik, sudah jelas tempatnya di neraka orang di luar Islam. Kata Allah begitu, sehingga tidak perlu dibincangkan lagi, wong panggonane wis cetha. Nah, adanya munafik ini dibincangkan, diwanti-wantikan pada kita orang yang telah ngaku Islam agar kita berhati-hati. Jangan sampai punya sifat-sifat kemunafikan. Kalau sampai itu ada, hati-hati, siksaan yang akan diterima lebih dahsyat daripada siksaan orang-orang di luar Islam. Kalau orang-orang di luar Islam, dia akan menerima siksaan azabun syadidun. Azab, siksa yang sangat keras. Namun orang munafik, asyaddul azabi, siksaan yang paling keras. Asyaddu isim tafdil dari syadidun. Isim tafdil itu menunjukkan makna paling, sehingga tidak ada siksaan yang lebih keras lagi daripada siksaan yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Kalau sudah tahu begitu, apakah lantas kita berpikir, oh kalau begitu saya tak keluar dari Islam deh? Karena orang di luar Islam menerima siksaannya sangat keras. Orang Islam punya potensi jadi orang munafik, bakal menerima siksaan paling keras, lebih keras daripada orang di luar Islam. Terus apakah lantas kita berpikir, kalau begitu saya tak keluar dari Islam, biar siksaannya tidak paling keras? Mau sangat keras atau paling keras, ini neraka, gitu loh. Ini neraka, mau azabun syadidun atau asyaddul azab, ini neraka. Tidak ada yang sanggup. Mau ning ngisor dhewe, ning tengah-tengah, ning dhuwur, kuwi neraka, gitu loh. Jangan menentang. Ojo terlalu kendel. Terlalu kendel menentang api neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Aneh kalau ada manusia saking kendele sampai nerokoknya ditantang, gitu loh. Kan jadi aneh. Keselomot bat nyamuke jek kicat-kicat, mosok nantang neraka. Ya ta? Setelika tanpa sengaja terkena, atau jenengan beli sate di depannya kepet-kepet mawone nemplek, itu masih kicat-kicat. Lah kok nantang neraka? Maka kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ya. Ini riya, dicap oleh Quran sebagai orang munafik. Yang keempat, kalau dia tidak tobat dari kemunafikannya sampai mati, dia akan mati datang kepada Allah dengan membawa sifat kemunafikan. Batal amalnya, dia merasa lelah karena melakukan satu kebaikan ternyata tidak mendapat nilai apapun di hadapan Allah.
dicap sebagai orang munafik, kemudian mati datang kepada Allah dengan kemunafikan, seret fit darkil asfal minan nar. Nah, maka pahala itu dari Allah, menurut Allah. Kebaikan itu biar diterima oleh Allah syaratnya hanya 2, tidak 3, hanya 2, dan tidak pula 1. 2 ini harus terpenuhi. 1 ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya hanya 2 itu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, jangan seperti makelar, suka nambah, suka ngurang. Melakukan kebaikan biar diterima oleh Allah hanya ada 2 syarat itu. Meski ikhlas karena Allah, namun ternyata kebaikan yang dilakukannya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, juga tidak akan diterima oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kamu cinta pada Allah, ikuti aku. Kata Nabi begitu, niscaya Allah akan mencintaimu. Mencintai kita berarti amal kebaikan kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sekalipun kebaikan di mata manusia dilakukan ikhlas karena Allah, namun tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, berarti syarat kedua belum terpenuhi, maka tidak akan diterima oleh Allah. Meski kebaikan itu dilakukan dari A sampai Z persis mencontoh Rasulullah, namun syarat yang pertama ikhlas untuk Allah tidak terpenuhi, maka juga tidak diterima oleh Allah. Orang misalkan sholat dari wudunya, kemudian dari takbiratul ihram sampai salam, sampai zikirnya persis sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, namun dilakukan karena riya, biar dipuji manusia, biar dikatakan orang soleh, biar dikatakan orang bertakwa. Maka syarat yang pertama tidak terpenuhi, sehingga tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah, karena kebaikannya 2 syaratnya tidak terpenuhi. Ya, maka kalau ingin kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah, 2 syarat ini harus dipenuhi. Tidak boleh ditawar-tawar. Kita tidak usah nawar-nawar. Ya. Nawarin yang pasar wae. Ya. Masalah agama tidak usah ditawar. Hanya ada 2, if'al atau la taf'al, kerjakan atau jangan kerjakan. Sudah, beragama itu mudah kok. Kalau kita mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul itu mudah, hanya ada 2, if'al la taf'al. Kerjakan, jangan kerjakan. Kalau kerjakan ya ikhlas karena Allah dan ittiba' Rasulullah. Kalau tidak mengerjakan karena itu larangan, yaitu kita lakukan karena Allah yang melarang, Rasul yang melarang, sudah selesai. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya, maka hati-hati dengan kebaikan. Diluruskan niatnya, kemudian maksimal ikuti tuntunan Rasulullah. Kalau tidak, maka habitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Tidak mendapat timbangan amal dari Allah. Tidak mendapat timbangan, langsung seret mlebu neraka. Karena kebaikannya tidak ada nilainya di sisi Allah. Ada lagi?